Siapa kamu? Kamu bukan orang sini. Berani kamu sama saya? Assalamualaikum sahabat misteri, kembali lagi di channel Mas I. Di sini Mas I akan menceritakan pengalaman nyata yang dia alami melawan santet di daerah Pacitan. Baiklah sahabat misteri, di sini saya akan menceritakan pengalaman saya waktu menangani santet di daerah Pacitan. Awal mulanya itu paman saya menelpon saya. Di situ paman saya menceritakan tentang mertuanya yang mengalami sakit yang tidak wajar. Karena sebelumnya mertua dari paman saya itu sudah berobat di rumah sakit, namun tidak ada penyakit medis yang dialami oleh mertua dari paman saya ini. Di situ paman saya langsung punya pemikiran bahwa mertuanya ini terkena guna-guna. Jadi paman saya meminta bantuan kepada saya bahwa saya itu disuruh menolong mertua dari paman saya ini. Paman saya ini menceritakan tentang keadaan mertuanya, di mana mertuanya ini mengalami sakit bila malam hari itu kepalanya itu sakit di bagian, tapi sakitnya ini cuma sebelah, tapi cuma di jam-jam tertentu. Dan kaki yang sebelah kanan itu semacam kayak mati rasa, dan seluruh badannya ini semacam kayak memar. Selepas paman saya menceritakan tentang mertuanya ini, besok harinya sekitar jam 1 malam, di situ saya mencoba menelisik tentang mertua dari paman saya ini. Di situ saya mencoba mengobati dari jarak jauh dulu, soalnya kan jarak dari rumah saya ke Pacitan itu kan jauh. Jadi saya mencoba untuk mengobati dari jarak jauh dulu, siapa tahu ada perubahan. Waktu mengobati ini saya mendapat petunjuk bila mertua dari paman saya ini memang benar terkena santet. Di situ saya melihat kalau santet ini itu ditaruh di daerah akikoh. Selang 1 minggu, paman saya menelpon saya lagi menanyakan tentang mertuanya tadi, tentang bagaimana, tentang apa yang saya lihat. Di situ saya menceritakan semua apa yang saya lihat. Setelah saya menceritakan, paman saya ini memutuskan untuk mengajak saya datang ke rumah mertuanya ini, ke Pacitan. Hingga tiba waktunya itu saya sama paman saya ini datang ke Pacitan. Tapi di tengah perjalanan, tepatnya itu di Tugu Selamat Datang di Pacitan, di situ saya melihat ada asap hitam
Soalnya kan pas waktu ke Pacitan ini paman saya sama anaknya membawa motor sendiri dan saya membawa motor sendiri. Nah, pas waktu melihat asap hitam ini, tiba-tiba motor saya itu langsung mati. Di situ saya langsung kaget, panik. Soalnya pas mati ini waktu di tanjakan. Jadi pas posisi jalan nanjak, di sebelah kanan jalan ini tebing, yang sebelah kiri ini jurang. Soalnya kan kalau jalan menuju Pacitan ini jalannya itu penuh dengan tebing dan jurang, bisa dikatakan tuh ekstrim ya. Pas nanjak ini tiba-tiba mati. Itu saya langsung panik. Waktu mati ini saya mencoba untuk diam. Di situ saya langsung berdoa kalau niat saya datang ke Pacitan ini itu tidak untuk neko-neko lah. Di situ niat saya hanya ingin membantu orang. Selepas saya niat begitu, motor saya hidup kembali. Padahal kontak nggak saya matikan. Jadi pas waktu menabrak awan hitam tadi, asap hitam tadi, kontak saya itu masih on. Tapi setelah saya berdoa, motor itu hidup kembali tanpa saya starter. Selepas kejadian itu saya berjalan normal lagi. Sekitar jam 5 sore saya sampailah di rumah mertua dari paman saya. Pas waktu sampai di rumah mertua dari paman saya ini, saya tuh langsung tertuju di belakang rumahnya. Di situ kan semacam kayak ada batu besar. Pas waktu saya mencoba mendekat di batu tadi, saya tuh langsung kena hentakan. Dada saya tuh langsung sakit. Situlah saya langsung punya pemikiran, ya ini tempat dari santet yang menyerang mertua dari paman saya. Di situ saya langsung menceritakan kepada paman saya bila mana di dekat batu tadi adalah pusat dari santet. Saya langsung mencoba membongkar. Saya cangkul tanahnya sedikit, ada sejengkal lah. Pas waktu mencangkul tanah tadi, dalam penglihatan batin saya tuh melihat ada darah itu mengucur ke atas secara mata batin. Selepas saya mencangkul tanah tadi, hawanya itu langsung berubah. Hawanya itu langsung ya nyaman lah. Sekitar jam 10 malam, waktu saya ngobrol-ngobrol santai dengan paman saya sama keluarga yang ada di Pacitan, di situ keponakan dari paman saya itu melihat ada sosok wanita berbaju merah itu berjalan di dekat jendela. Sontak keponakan dari paman saya ini teriak, "Siapa itu?" gitu kan. Lalu saya tanya, "Ada apa, Dek?" gitu kan. "Ini Mas, saya melihat ada cewek berjalan ke arah belakang."
Di situ saya mencoba mencari tahu siapa sosok yang dilihat dari keponakan saya. Saya keluar rumah. Pas waktu saya keluar rumah ini, di dekat kamar mandi, memang benar saya melihat sosok yang dilihat dari ponakan dari paman saya ini. Pas waktu saya melihat sosok ini, sosok tersebut hanya diam semua kayak, tapi mukanya tuh ditutup pakai tangan gini. Habis itu saya masuk lagi ke rumah. Nah, sekitar jam 12-an di situ ada suara yang memanggil nama saya secara terus menerus. Iya. Mas Nanang, Mas Nanang. Itu pokoknya memanggil nama saya itu secara terus menerus. Tapi di situ saya tidak menghiraukan. Tapi lama kelamaan suara itu makin lama itu makin jelas, karena saya merasa terganggu akan suara yang memanggil saya secara terus menerus tadi. Akhirnya saya mengajak paman saya ini ke tempat batu tadi, ke pusat pesantren tadi. Di situ saya membuka portal gaib. Pas waktu saya melakukan proses pembukaan, saya dikagetkan dengan sosok makhluk halus yang jumlahnya itu tidak terhitung, banyak sekali. Tapi ada satu sosok yang menarik perhatian saya. Di dekat rumah mertua dari paman saya itu kan ada gunung, namanya itu Gunung Guling. Di dekat gunung tadi itu berdiri sosok raksasa yang tinggi sekali. Pas waktu saya melihat sosok raksasa ini semacam kayak marah pas waktu melihat saya dan paman saya. Lalu ada semacam kayak kontak batin. Sosok raksasa ini bilang, Siapa kamu? Kamu bukan orang sini. Berani kamu sama saya. sosok raksasa tadi bilang seperti itu. Selepas itu saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatan yang di atas. La haula wala quwata illa billah. Selepas saya bilang kayak gitu, sosok raksasa ini tuh langsung berubah, yang tadinya marah itu langsung kayak orang yang bersahabat. Sehabis itu paman saya langsung membacakan la ilaha illallah, nggak terhitung jumlahnya. Tak lama setelah itu ada sosok wanita yang menghampiri saya dan paman saya. Sosok wanita ini mengucapkan terima kasih kepada saya dan paman saya. Di situ saya bingung. Waktu sosok tadi mengucapkan terima kasih, maksud dari kata terima kasih untuk apa gitu kan? Si sosok wanita ini menjelaskan bahwa sosok wanita ini dan kawan-kawan makhluk halus yang lain sudah terbelenggu lama di tempat mertua paman saya.
Jadi sosok makhluk halus yang digunakan untuk menyantet dari keluarga mertua paman saya itu nggak bisa bebas. Saya habis mengucapkan terima kasih. Semua makhluk halus yang digunakan untuk menyantet keluarga mertua paman saya ini mengucapkan pamit. Sehabis itu saya dan paman saya masuk ke rumah. Sekitar jam 2 malam saya mencoba mengobati dari mertua dari paman saya. Saya obati. Pas waktu saya mengobati ini, mertua dari paman saya ini kerasukan, dimasuki sama jin. Yang merasuki mertua paman saya ini tidak lain tidak bukan adalah sosok wanita yang mengucapkan terima kasih tadi. Pas waktu saya tanya, kok kamu kembali lagi, ada apa, gitu kan. Si sosok wanita ini bilang kalau masih ada satu urusan yang belum diselesaikan, yang ternyata di dalam rumah mertua paman saya ini ada barang media santet yang belum diambil. Si sosok tadi bilang kalau di bawah tempat tidur dari mertua saya ini ada rambut dari sosok wanita tadi yang ditaruh di bawah kasur. Katanya disuruh ambil. Selepas saya mengambil bungkusan tadi, sosok ini pamit mengucapkan terima kasih lagi. Terima kasih mas. Itu. Lalu bungkusan ini saya buang. Saya larung ke sungai yang ada di dekat rumah mertua dari paman saya. Seperti itulah pengalaman misteri yang dialami oleh Mas I dalam melawan santet. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa untuk bagikan di sosial media Anda. Terima kasih. Akhir kata dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.